Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Nur Khalifah STD, MPD, selaku dosen pengampu di mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelum itu, saya memperkenalkan nama saya Manda dengan nomor NIM A11123169. Baiklah, saya akan membahas tentang penerapan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam masyarakat, khususnya di sekolah, beserta contoh konkret yang telah diterapkan. Penerapan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam masyarakat, fokus di sekolah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, lembaga pendidik, maupun masyarakat luas. Salah satu tempat paling strategis untuk menerapkan pembinaan dan pengembangan bahasa adalah di lingkungan sekolah. Hal ini karena sekolah merupakan lembaga formal tempat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Yang pertama, penerapan pembinaan bahasa Indonesia di sekolah. Pembinaan bahasa Indonesia mengacu pada upaya untuk meningkatkan mutu dan ketepatan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama agar sesuai dengan kaidah tata bahasa yang baik dan benar. Di sekolah, pembinaan bahasa dilakukan dalam berbagai bentuk sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan resmi sekolah. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam seluruh kegiatan formal di sekolah, baik lisan maupun tulisan. Contoh penerapan: pengumuman yang dibacakan saat upacara bendera disusun menggunakan bahasa Indonesia baku. Surat izin pengumuman sekolah, laporan kegiatan, dan notulensi rapat menggunakan struktur dan kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Rapat Dewan Guru dan forum sekolah menggunakan bahasa Indonesia formal. Yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia sebagai mata pembelajaran inti. Bahasa Indonesia diajarkan sebagai mata pelajaran inti di semua jenjang pendidikan, dari SD hingga SMA atau SMK. Contoh penerapannya, siswa diajarkan menyusun paragraf yang runtut, menggunakan ejaan yang benar, serta membedakan ragam bahasa formal dan informal. Tugas-tugas seperti membuat esai, resensi buku, laporan observasi, dan pidato menjadi sarana pelatihan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat. Yang ketiga, penerapan tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan. Salah satu bentuk pembinaan yang penting adalah pelatihan dan penegakan penggunaan kaidah tata bahasa dan ejaan. Contoh penerapannya, guru membimbing siswa menggunakan tanda baca dan huruf kapital secara benar. Penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUEBI menjadi rujukan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pembiasaan berbahasa baku dan interaksi. Sekolah menjadi tempat membiasakan penggunaan bahasa baku dalam komunikasi sehari-hari, khususnya saat kegiatan formal. Contoh penerapan: guru mendorong siswa menjawab pertanyaan di kelas dengan kalimat lengkap dan benar. Guru memberi teguran atau koreksi jika siswa menggunakan bahasa alay, bahasa asing tidak perlu, atau bahasa gaul secara berlebihan. 5. Kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembinaan bahasa. Sekolah sering mengadakan kegiatan yang bertujuan mengasah kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Contoh penerapannya, lomba pidato, debat, baca puisi, menulis cerpen, drama berbahasa Indonesia, jurnalistik sekolah atau majalah dinding yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik. Adapun penerapan pengembangan bahasa Indonesia di sekolah. Pengembangan bahasa Indonesia bertujuan memperkaya bahasa dari segi kosakata,
istilah pemakaian dalam berbagai bidang ilmu, seperti penyesuaian terhadap dinamika zaman. Di sekolah, pengembangan ini diterapkan dalam bentuk yang pertama, pengenalan kosakata dalam istilah baru. Bahasa Indonesia terus berkembang dengan adanya penyerapan istilah asing dan penciptaan padanan kata baru, terutama dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya. Contoh penerapannya, siswa dikenalkan istilah seperti gawai untuk gadget, daring untuk online, surel untuk online. Dalam pelajaran non-bahasa Indonesia, IPA, IPS, TIK, siswa tetap diminta menggunakan istilah berbahasa Indonesia yang sudah dilakukan. Yang kedua, pengembangan kemampuan literasi. Pengembangan bahasa tidak hanya lewat teori, tetapi juga dengan praktik membaca dan menulis secara aktif. Contoh penerapan, sekolah menjalankan program literasi seperti gerakan literasi sekolah, yaitu membaca buku non-pelajaran selama 15 menit sebelum belajar. Siswa diminta menulis ulasan, ringkasan, atau tanggapan terhadap buku yang dibaca. Penerbitan karya siswa seperti antologi puisi atau cerpen yang memperkaya bahasa sekaligus mengembangkan kreativitas berbahasa. Yang ketiga, penyesuaian bahasa dengan teknologi dan media baru. Sekolah juga membantu siswa memahami dan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat di media digital. Contoh penerapannya, guru mengajarkan etika berbahasa di media sosial, pembuatan konten digital seperti vlog, edukatif, atau podcast berbahasa Indonesia menjadi kegiatan yang didorong. Dan adapun dampak dan manfaat dari pembinaan dan pengembangan bahasa di sekolah. Dengan diterapkannya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara konsisten di sekolah, beberapa manfaat yang dapat dirasakan antara lain seperti meningkatnya kemampuan siswa menggunakan bahasa Indonesia secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Terbentuknya sifat positif terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, dan terciptanya generasi muda yang mampu menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia sesuai perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budayanya. Dan kesimpulannya, sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia melalui berbagai kegiatan pembelajaran, literasi, serta kegiatan ekstrakurikuler. Siswa dibina agar mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta terbuka terhadap pengembangan bahasa di era modern. Usaha ini harus terus dilakukan agar bahasa Indonesia tetap hidup, berkembang, dan menjadi kebanggaan bangsa di kancah global. Sekian dari saya Alsyiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.